The difference between on time and in time. Perbedaan antara on time dan in time. Ya, itulah materi yang akan kita bahas kali ini. Kita langsung masuk pada pembahasan. On time. Frasa on time secara sederhana bermakna tepat waktu. Dengan kata lain, tidak telat atau terlambat. Penggunaan on time berkenaan dengan sesuatu yang bersifat terjadwal. Selain sesuatu yang bersifat terjadwal, on time juga digunakan di waktu yang memang sudah disusun atau ada kesepakatan bersama. Ini bisa mengacu pada jadwal kelas, jadwal kuliah, jadwal masuk kantor, dan lain-lain. Contoh kalimat. My train was on time this morning. Kereta saya tepat waktu pagi ini. Dalam kalimat ini, kata was harus diartikan sebagai datang atau tiba. I've got to be on time for work. Saya harus tepat waktu untuk kerjaan. I overslept today, but I still managed to get to the meeting on time. Saya bangun kesiangan hari ini tapi masih bisa ke tempat pertemuan atau rapat tepat waktu. Bila diperhatikan, penggunaan on time bisa mengacu pada kedatangan atau keberangkatan dari misalnya bis, kereta, dan sebagainya. Dan itu memang umum digunakan. Sekarang kita masuk pada pembahasan in time. Jika on time bermakna tidak telat dengan pengertian tepat waktu. In time dalam hal ini lebih kepada tidak telat dengan pengertian memiliki waktu yang cukup. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa contoh di bawah ini. Yesterday I went to school in time, so I had more time to read books in the library. Kalimat ini bermakna kemarin saya ke sekolah sebelum waktu belajar dimulai. Artinya masih banyak waktu tersisa sebelum kelas dimulai. So I had more time to read books in the library. Jadi saya punya waktu lebih untuk membaca buku di perpustakaan. Jadi seperti itu pengertiannya, dan kita ke contoh lain. I hope I can finish this task in time. Saya harap saya tidak telat menyelesaikan tugas ini. I need to get my homework done in time. Saya harus selesaikan PR saya tepat waktu. Atau bisa juga kita artikan lebih cepat atau lebih awal. Jadi dalam kalimat-kalimat ini kita tidak memakai on time karena ini merupakan pekerjaan kita dan tidak ada jadwal atau kesepakatan. Kitanya yang mau menyelesaikan sesuatu menurut waktu yang kita inginkan agar memiliki waktu yang cukup. Jadi memang harus ada konteksnya untuk memudahkan. Contoh lainnya, I arrived at the bus station just in time. I arrived at the bus station just in time. Saya tiba di terminal bis tepat waktu. Ini bermakna saya tiba di sana dan hampir ketinggalan bis. I got home just in time. Saya tiba di rumah hampir telat. Bisa juga kita tambahkan for breakfast, lunch, atau dinner. I got home just in time for lunch. Saya tiba di rumah hampir telat untuk makan siang. Sebagai catatan, penambahan kata just dalam just in time bermakna hampir telat. Penekanannya ada pada kata hampir. Bandingkan lagi kedua kalimat berikut. I need to get there on time. I don't want to be late for class. Saya harus tiba atau sampai di sana cukup waktu. Saya tidak mau terlambat untuk kelas. Penggunaan kata kelas di sini lebih bermakna periode waktu tertentu di mana ada aktivitas belajar dalam kelas. Berbicara soal aktivitas belajar di sekolah, tentu ini ada jadwalnya. Dan dengan ini kita memakai on time. We need to get there in time for dinner. Kami harus tiba di sana lebih awal untuk makan malam. Kalimat ini bermakna kami ingin tiba di sana lebih awal sehingga makan malamnya belum dimulai. Silakan teman-teman pelajari ini khususnya bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan kedua penggunaan ini. Dan silakan juga bagi teman-teman yang mau belajar membuat kalimat dengan contoh penggunaan on time dan in time. Setidaknya satu kalimat untuk masing-masing on time dan in time. Dan itulah pelajaran kita kali ini. Silakan tinggalkan komentar bagi yang mau bertanya. Subscribe kalau teman-teman mau mendapatkan pemberitahuan untuk materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi lainnya atau materi-materi baru di channel ini. Thank you.